Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di tutoraktif.id. Masih tentang topik pengelolaan jurnal online dengan Open Journal System OJS versi 3. Kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita mengenai pengelolaan jurnal oleh manajer. Terakhir kita telah membahas tentang pengelolaan distribution. Sekarang kita akan membahas tentang pengelolaan user dan roles. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa pada OJS versi 3 untuk user dan roles lebih bersifat fleksibel. Di sini saya contohkan sudah ada beberapa user, dan Anda pada pertemuan sebelumnya juga telah belajar bagaimana menambahkan user baru. Jadi jika ingin menambahkan user baru, cukup klik di sini. Kemudian silakan isi informasi-informasi yang dibutuhkan, seperti nama, kemudian email, kontak email, kemudian user dan password, serta informasi tambahan lainnya. Misalnya membutuhkan informasi tentang ORCID ID atau URL, phone, dan sebagainya. Di sini juga ada informasi-informasi yang bisa Anda isikan. Saya cancel saja, karena saya berasumsi Anda telah bisa menambahkan user pada latihan-latihan sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan berpindah ke menu roles. Di sini, seperti di pendahuluan yang saya sampaikan, bahwa untuk OJS versi 3, kita bisa mengcustomize role-role yang ada di OJS, memberikan mereka tugas-tugas yang bisa dilakukan. Misalnya untuk section editor, dia bisa melakukan semua, bisa melakukan submission, review, copy editing, dan juga production. Sedangkan untuk copy editor hanya bisa melakukan copy editing. Kita bisa customize di sini. Kita juga bisa menandai copy editor dapat melakukan copy editing misalnya. Saya cancel saja, balikan saja. Di sini juga ada fungsi-fungsi lain, ada indexer, marketing jika ada, ya ini sangat detail sekali. Ya, bahkan jika Anda membutuhkan role lain, Anda bisa membuat role baru di sini dengan menjelaskan fungsi roles-nya. Ya, misalnya levelnya level apa? Apakah level author ataukah level journal manager, juga bisa ditambahkan. Ya. Kita lewatkan saja ini. Anda tinggal dipraktekkan saja jika mau. Ini juga ada pada stage assignment-nya, ini tugas yang bisa dilakukan oleh role ini. Saya cancel saja. Ini juga yang terakhir sebelum saya cancel. Ada untuk menyatakan allow user self registration. Ini memungkinkan user yang kita buat bisa mendaftarkan dirinya sendiri. Oke, kita cancel. Atau kita juga bisa mengedit jurnal yang sudah ada. Kita misalkan di sini kita ingin reviewer kita, ya, reviewer kita di sini diizinkan untuk mendaftarkan diri sendiri. Sedangkan untuk beberapa fungsi yang lain biasanya tidak diizinkan. Jika memang Anda ingin reviewer Anda dapat register sendiri, maka silakan aktifkan. Ya. Atau kita lihat yang lain, misalnya untuk saya aktifkan di sini misalnya Journal Manager, saya lihat edit. Di sini tidak bisa melakukan self registration. Ya, begitu juga dengan fungsi misalnya Journal Editor juga tidak bisa. Ya, karena tidak diizinkan. Oke, kita cancel saja. Saya rasa ini cukup jelas penjelasan mengenai roles. Ya. Kemudian pada site access option di sini ada bagaimana user kita bisa mengakses konten dari OJS kita. Di sini ada pilihan pertama, additional site and article access restriction. Ini apakah user kita atau pengunjung kita diminta untuk mendaftar atau tidak ketika ingin melihat artikel kita. Di sini pilihan pertama misalnya users must be registered and log in to view the journal. Jadi diwajibkan untuk melihat jurnal harus mendaftar dulu, ya. Atau yang kedua, user must register and log in to view open access content, ya, untuk mengakses kontennya. Ya, ini silakan dicentang kalau memang dibutuhkan.
Tapi kalau memang jurnalnya bersifat terbuka, kita tidak perlu mencentang pilihan ini. Kemudian pada pilihan user registration, ya, kita bisa melihat di sini model pendaftaran usernya. Visitors can register a user account with a journal. Kemudian the journal manager will be register all user account. Pada pilihan kedua ini, user tidak bisa mendaftarkan dirinya sendiri. Harus journal manager yang menambahkan user. Mungkin untuk keamanan, Anda bisa mengaktifkan journal manager ini. Tapi karena kita jurnalnya bersifat terbuka, kita aktifkan saja visitor can register. Oke. Saya rasa cukup jelas di sini untuk pengelolaan user dan roles. Selanjutnya juga kita sedikit membahas bagaimana mengganti, ya, misalnya untuk mengganti profil kita, ya, dari user yang sudah dibuat. Anda tentu sudah bisa, ya, gendernya misalnya saya lengkapi, save, kemudian kontak, tinggal diisikan informasinya, phone jika ada, affiliation, ya, save jika sudah. Kemudian roles juga kita bisa menambahkan roles, ya, tapi di sini kita karena sudah menjadi journal manager, jadi tidak perlu lagi. Kemudian ada public. Di sini adalah profil yang bisa dilihat oleh user lain. Sini saya coba untuk misalnya mengupload foto. Oke, saya akan coba cari fotonya. Ini saja. Oke. Kemudian kita bisa menambahkan informasi tentang diri kita di sini pada bagian bio statement, kemudian URL, alamat web, dan ORCID ID jika ada. Save. Oke. Selanjutnya untuk mengganti password, ya, kita bisa mengganti password pada bagian ini. Dan terakhir itu pada bagian notification. Ya, ini pemberitahuan. Apakah kita sebagai user, informasi apa saja yang ingin kita peroleh dari sistem OJS. Misalnya jika ada artikel baru yang masuk, apakah kita ingin diberitahu atau tidak. Ini juga bisa di-customize. Oke, saya rasa cukup jelas tentang penjelasan mengenai user dan roles, kemudian juga mengenai profil. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.